Pak, memang seperti yang kita ketahui kan pemerintah telah menerbitkan Permendak nomor 16 tahun 2026 dan juga ada 3 aturan baru begitu ya yang mengatur ekspor sawit melalui mekanisme satu pintu. Nah, bagaimana Gapki melihat dan juga menilai arah kebijakan ini dan apakah tujuannya memang memperkuat tata kelola ekspor yang memang agar sejalan dengan kebutuhan industri sawit nasional? Baik, jadi sebenarnya kan pemerintah dengan adanya aturan yang baru ini kan sebenarnya untuk melihat atau untuk pengawasan apakah terjadi under invoicing atau transfer pricing atau apakah ini secara wajar atau tidak, artinya begitu. Jadi artinya bahwa sebenarnya kita sangat terbuka, artinya kita sangat mendukung pengawasan ini supaya betul-betul transparan sehingga tidak ada lagi nanti kecurigaan-kecurigaan. Menurut saya bagus sekali, artinya bahwa ini harus dilakukan secara transparan supaya benar-benar tidak merugikan atau tidak merugikan negara, masyarakat tahu semua seperti itu. Jadi saya rasa ini kita akan support dengan apabila memang yang akan dikehendaki adalah untuk pengawasan begitu. Baik, apakah mungkin Gapki sejak awal dilibatkan dalam perumusan peraturan ini dan kemarin kan memang sempat pada tanggal 11 bertemu begitu ya Pak dengan DSI, ini hasilnya apa saja Pak dari Betul. pertemuan tersebut? Jadi memang kita bersyukur, kita terima kasih dengan Danantara atau DSI. Artinya kemarin tanggal 11 atau hari Kamis kita diundang rapat di DSI, kita bersama Apindo, ya, kemudian bersama Indonesian Mining Association, ya, IMA, kemudian bersama juga dengan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia dan juga Forum Industri Nikel Indonesia. Kita bertemu di Danantara, kita diskusi dengan DSI dan memang semua yang kita usulkan sepertinya akan diakomodir. Artinya bahwa kita mengusulkan bahwa supaya dilakukan secara bertahap. Kemudian yang berikutnya adalah kita mengusulkan supaya ini dibentuk atau dibangun platform. Oke, disetujui. Dan kita juga menyampaikan bahwa ini harus hati-hati, harus ada unsur kehati-hatian. Kenapa demikian? Memang sawit ini berbeda dengan tambang. Sawit ini adalah kita ekspor ke 160 negara. Permintaan importir atau konsumen dalam luar negeri itu industri bisa beda-beda, walaupun industri yang sama, tetapi permintaannya bisa berbeda. Kemudian yang lebih beda lagi adalah kami ini di industri sawit mengalir dari hulu sampai dengan hilir. Jadi contoh ini kita sekarang ini kepemilikan dari petani itu hampir 7 juta hektar atau 41%. Ini sangat besar. Oleh karena itu kami minta kepada DSI atau pemerintah ini jangan sampai terjadi bottleneck di sini. Yeah. Karena kalau terjadi bottleneck yang akan bahaya. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa minta sawit misalnya atau buah tolong jangan matang dulu, kan tidak bisa. Panen kan harus tetap jalan. Kalau tidak dipanen itu akan rusak kan gitu. Nah, ini semuanya mengalir sehingga ini perlu kehati-hatian. Jangan sampai terjadi bottleneck. Nah, seperti itu. Jadi rencana memang akan ada juga pilot project. Jadi pilot project dan untuk supaya melihat nanti kesiapan daripada DSI ini. Kemudian yang berikutnya kita DSI juga minta supaya kita untuk dalam membangun platform atau sistem kita dilibatkan di sini. Kemudian kita juga akan mengirimkan masing-masing asosiasi untuk tim teknisnya sehingga memang nanti platform ini benar-benar bisa digunakan gitu. Nah, ini seperti itu. Jadi artinya bahwa kita bersyukur artinya pemerintah atau Danantara, DSI mau mendengar, mau kooperatif gitu. Ini kalau kita dilibatkan seharusnya berjalan akan lebih baik gitu. Oke, baik, tapi sejauh ini bagaimana sih Pak kesiapan dari sistem satu pintunya sendiri agar tidak terjadi yang Anda sampaikan bottleneck begitu ya. Kita tahu tadi ada lebih dari 7 juta lahan sawit ini milik petani sawit sendiri, petani rakyat. Ini seperti apa nantinya? DSI ini berarti untuk mengawasi kah atau sebagai apa untuk saat ini pada masa transisi? Kalau selama masa transisi itu jelas disampaikan di sini DSI sebagai perantara saja. Jadi tidak ada tetap yang ekspor sudah berjalan seperti biasa. Saat ini pun sudah berlaku sejak 1 Juni
setiap ekspor ya melalui portalnya si Bea Cukai itu JISA 4.0 ada diklik satu untuk lapor ke DSI seperti itu. Jadi ini hanya laporan saja. Jadi ini murni sebagai maaf, murni sebagai perantara. Jadi tidak mengganggu mekanisme yang sudah berjalan saat ini. Nah, seperti itu. Jadi memang sebenarnya ya oke saja tidak ada masalah, oleh karena itu pasar pun kembali normal seperti biasa karena memang mereka tidak merasa ada masalah dengan hanya lapor saja begitu. Saat ini mekanismenya memang lapor saja, tapi Betul. DES ini kan memang berbentuk PT begitu ya Pak. Betul. Kemarin apakah mungkin dari pihak Kapkis ini menanyakan apabila Anda PT maka kan Anda akan harus meraup margin begitu. Terkait dengan hal ini seperti apa? Betul, memang di PP 24 tahun 2026 mengenai ekspor satu pintu ini, di pasal 3 ditulis bahwa BUMN ini bisa mengambil margin yang sewajarnya. Memang betul, ini kalau memang nanti ada margin, kemudian nilainya kan sewajarnya kita tidak tahu wajarnya itu berapa. Ya. Nah, ini juga nanti pasti akan menambah biaya kan di sini. Ujung-ujungnya adalah untuk harga minyak sawit dalam negeri udah pasti akan tertekan tergantung berapa marginnya. Dan ujung-ujungnya juga nanti akan ke TBS petani seperti itu. Nah, makanya wajarnya berapa kita belum tahu. Dan kita juga mesti tahu juga setuju nanti dengan DSI bahwa yang dimaksud definisi under invoicing seperti apa, definisi transfer pricing seperti apa. Jadi semuanya harus transparan, harus clear supaya nanti kita sama-sama enak dalam menjalankan ini begitu.